Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemateri yang kedua, yaitu visi, misi, dan tujuan. Visi SM Entertainment, perusahaan hiburan nomor 1 di Asia, menjadi penyedia konten digital terbaik untuk memimpin pasar internet dan seluler menjadi perusahaan global. Misi SM Entertainment yang pertama yaitu terlibat secara total dalam grup hiburan yang mewakili Asia. Yang kedua, SM Entertainment akan membagikan konten Made by SM secara global dan membangun komunitas virtual untuk generasi global. Yang ketiga, SM Entertainment akan tumbuh menjadi grup hiburan yang mewakili Asia melalui jaringan aplikasi global seperti SM Entertainment Japan, SM Entertainment Beijing, SM Entertainment Demaker Entertainment, SM Entertainment USA, dan grup hiburan lainnya di luar negeri. Tujuannya yaitu SM Entertainment bertujuan untuk menyentuh hati masyarakat dan mempromosikan budaya Korea di setiap sudut dunia dan tujuan berkomunitas pada ekonomi nasional, yaitu pertumbuhan kehidupan yang makmur bagi semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana Marpau. NIM 01041929. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari bab 3, yang mana bab 3 ini berisikan tentang analisis lingkungan internal dan eksternal. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal. Kondisi internal perusahaan setelah Lee Man atau pendiri dan ketua SM Entertainment lulus dari California State University, Northridge, dan di Amerika Serikat. Ia kembali ke Korea dan mendirikan SM Studio di Apgujeong-dong, Gangnam, Seoul pada tahun 1989. Bisnis ini mengubah namanya menjadi SM Entertainment dan menyiapkan dana modalnya pada Februari 1995 dengan Jung Hae-ik sebagai CEO. Agensi ini mengembangkan sistem produksi in-house dan menghasilkan serangkaian artis sukses termasuk grup penyanyi laki-laki HOT. Pada tahun 1996, grup penyanyi perempuan SIS pada tahun 1997. Shinhwa pada tahun 1998 dan duo R&B Fly to the Sky pada tahun 1998. Kim Kyung-woo menjadi CEO perusahaan ini pada tahun 1998. Awal 2000-an dijumpai dengan pembubaran HOT atau pada tahun 2001 dan SIS pada tahun 2002, serta kepergian Shinhwa ke agensi baru. Dan pada tahun-tahun berikutnya, grup-grup baru seperti duo Isak Eun dan grup penyanyi laki-laki Blackpink gagal untuk mencapai popularitas artis-artis SM sebelumnya. Pada bulan Desember 2000, SM berafiliasi dengan Vindigo Korea. Pada bulan Januari 2001, perusahaan ini mendirikan sebuah divisi di luar negeri, SM Entertainment Jepang. Sekitar waktu yang sama, perusahaan ini disetujui untuk dicatatkan pada KOSDAQ dan afiliasi didirikan antara SM dan Avix Trax. Ada perusahaan BM Entertainment dan CID Key Entertainment yang menaungi grup penyanyi perempuan Milk dan Shinvi juga terbentuk, namun kemudian menjadi tidak berfungsi dan dibubarkan. April 2002 dijumpai dengan saham yang meningkat sebesar 1.341.180 W. Dan pada bulan Juni penambahan sebesar 61.048 W. Sebagai hasil dari modal pihak ketiga, pada akhir tahun 2002 SM dianugerahi Grand Prix Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk konten kebudayaan untuk Export Award dalam musik. Lalu 2003 SM berafiliasi dengan Starlight Corporation Ltd dan Sikap Entertainment Corporation. Mungkin itu saja
penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudatun Anissa akan melanjutkan presentase dari bab 4, yaitu strategi program kerja dan kebijakan. Bagiannya adalah analisis SWOT kualitatif dan analisis SWOT kuantitatif. Yang pertama adalah analisis SWOT kualitatif. Dapat dilihat bahwa strength atau kekuatannya yaitu perusahaan pertama yang bergerak di bidang hiburan, menjadi tempat pelatihan dan manajemen dari artis K-pop. Yang kedua yaitu termasuk top 3 perusahaan hiburan yang mempunyai banyak cabang dan sudah bersifat global. Yang ketiga, para staf merupakan alumni universitas yang bergengsi, dan kekuatan yang keempat adalah para artis memiliki bakat dan visual yang menjadi daya tarik. Selain kekuatan, ada pula yang dinamakan weakness atau kelemahan. Yang pertama, mudah ditiru dari sistem pelatihan para artis yang telah dibuat. Dan kelemahan yang kedua yaitu dapat tergantikan karena semakin banyak pesaing, memiliki strategi sama dan relasi yang lebih banyak. Ada kekuatan dan kelemahan, maka ada pula yang dinamakan peluang dan ancaman. Adapun peluang yang pertama yaitu angka peminat dari K-pop semakin tinggi. Maka dari itu SM Entertainment mengalami kemajuan yang sangat melonjak ke atas karena angka peminat K-pop yang semakin tinggi. Yang kedua, konsep karya selalu menjadi minat para penggemar. Artinya, SM Entertainment mengeluarkan atau memproduksi lagu yang menjadi daya tarik dan menjadi ciri khas dari perusahaan tersebut. Bukan hanya karya, namun para idol juga memiliki visual yang memadai. Dan kesempatannya yang pertama yaitu memiliki penggemar setia bagi perusahaan. Masing-masing penggemar memiliki perusahaan yang mereka minati, yaitu yang disebut sebagai SM mempunyai penggemar yang setia yang disebut sebagai SM Stan. SM Stan yang setia untuk mendengarkan setiap karya, setiap lagu yang diproduksi oleh SM Entertainment. Dan selanjutnya ada pula ancaman. Yang pertama yaitu perusahaan industri musik K-pop semakin menjamur. Semakin banyak karena semakin banyak perusahaan atau agensi yang menaungi para artis K-pop. Jadi, SM Entertainment berada di posisi yang riskan, namun mereka masih tetap berada pada puncaknya karena penggemar setia yang tadi mereka punya. Dan selanjutnya adalah pelanggan dan peminat lari begitu saja dikarenakan faktor-faktor tertentu sehingga dampak penurunan yang sangat drastis. Kembali kepada ancaman yang pertama tadi, karena banyaknya perusahaan agensi yang menaungi artis K-pop, maka pelanggan tentu memilih yang mana yang menjadi yang termasuk keinginan mereka. Selanjutnya masuklah kita ke analisis SWOT kuantitatif. Yang pertama yaitu Internal Factor Analysis Summary atau IFAS. Faktor strategis, kekuatan perusahaan pertama yang bergerak di bidang hiburan menjadi tempat pelatihan dan manajemen dari artis K-pop, termasuk memiliki nilai signifikan 34, bobot 0,8, 0,18, rating atau skor 3, dan total dari semuanya adalah 0,54. Kekuatan yang kedua termasuk top 3 perusahaan hiburan yang mempunyai banyak cabang dan sudah bersifat global. Nilai signifikannya 32, bobotnya 0,17, rating atau skor 4, dan totalnya 0,68. Yang ketiga, para staf merupakan alumni universitas yang bergengsi. Dan yang keempat, para artis memiliki bakat dan visual yang menjadi daya tarik. Dan nilai signifikan yang diberi adalah 30 dan 36. Dengan bobot 0,16 dan 0,19, kemudian rating atau skornya 3 dan 4, dan
dan totalnya adalah 0,48 dan 0,76. Jadi total keseluruhan nilai signifikan, bobot, dan rating skor adalah 2,46. Kelemahan yang dipunya mudah ditiru dari sistem pelatihan para artis yang telah dibuat. Dapat tergantikan karena semakin banyak pesaing memiliki strategi yang sama dan relasi lebih banyak. Dan total dari semuanya adalah 0,9. Jadi, sumbu X pada IFAS yaitu sama dengan kekuatan dikurang kelemahan. Artinya 2,46 dikurang 0,9 dan didapatkan positif 1,56. Selanjutnya adalah external factor analysis summary atau EFAS, di mana faktor strategis yaitu peluang dan ancaman. Angka peminat K-pop semakin tinggi. Konsep karya selalu menjadi minat para penggemar, memiliki penggemar setia bagi perusahaan. Dan total dari signifikan, bobot, dan rating dari ketiga peluang tersebut adalah 2,63. Selanjutnya ancaman. Perusahaan industri musik K-pop semakin menjamur. Yang kedua, pelanggan dan peminat lari begitu saja dikarenakan faktor-faktor tertentu sehingga dampak penurunan yang sangat drastis. Dan jumlah dari nilai signifikan, bobot, dan rating dari ancaman tersebut adalah 1,23. Artinya, sumbu Y yaitu opportunity dikurang dari threat, artinya 2,63 dikurang 1,23 dan dapatlah hasil positif 1,4. Dari data di atas, sumbu X dan sumbu Y termasuk pada positif dan berada pada kuadran 1 karena keduanya memiliki nilai yang positif. Sekian penjelasan dari saya tentang analisis SWOT kualitatif dan kuantitatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yang bab 5 yaitu penutup. Pada saat ini dunia musik yang mengalami perkembangan, jenis musik pun mulai beragam. Salah satu jenis musik yang mulai berkembang sekarang adalah K-pop. Kita sering sekali mendengar istilah Korean ya, dan istilah ini digunakan untuk mengartikan bagaimana musik dan budaya Korea mulai tersebar ke seluruh dunia. Banyak orang yang sungguh pesat di beberapa negara dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Dan SM Entertainment juga telah berhasil menginjakkan kaki di Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Eropa sambil mempertahankan basisnya di Asia. Dan telah meningkatkan merek nasional Korea dan mendorong pertumbuhan industri. Dan adapun harapan perusahaan SM Entertainment adalah bagaimana pemikir bisa menciptakan hal baru sehingga angka peminat entertainment ini semakin hari bisa semakin meningkat tanpa harus menjatuhkan atau menggagalkan produk atau hal cipta dari perusahaan lain. Terima kasih, sekian.